Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Fisika Terapan bagi seluruh mahasiswa di jurusan Teknik Elektronika. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diselesaikan oleh seluruh mahasiswa di program studi Teknik Listrik untuk menyelesaikan pendidikan selama berada di D3 Teknik Elektronika. Selaku pengampu mata kuliah ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Novita Asma Ilahi. NIP saya adalah 1992 1105 2019 032 021. Jadi kalau misalnya membutuhkan nama atau NIP saya di bagian penyelesaian tugas, semua informasi dari diri saya sudah saya tuliskan di sini. Saya lahir di Lampung 5 November 1992 dan menyelesaikan pendidikan di S2 Ilmu Fisika Universitas 11 Maret. Mahasiswa bisa menghubungi saya melalui nomor telepon yang tertera ataupun email yang telah saya tuliskan. Nantinya kita akan menggunakan LMS e-learning dan juga Classroom untuk berkomunikasi ataupun melakukan tanya jawab selama melaksanakan pembelajaran. Oke, untuk mata kuliah ini ada nilai dan pembobotan yang saya gunakan, yakni kuis dan tugas sebesar 40%, ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 30%. Sehingga harapan saya mahasiswa bisa menyelesaikan seluruh tugas dan ujian yang diberikan tepat waktu. Yang terpenting bukanlah benar atau salah, tetapi kalian bisa mengerjakan tugas yang diberikan dan paham tentang apa yang telah kita pelajari di mata kuliah Fisika Terapan. Dan ada satu poin yang paling penting untuk mendapatkan nilai selain apa yang sudah kalian kerjakan di penugasan, yakni attitude ataupun sikap. Jadi bagus apapun nilai kalian, selama attitude-nya tidak baik, penilaiannya akan sulit diberikan. Kenapa? Karena di kampus, di dunia akademis, kita tidak hanya mementingkan nilai, tetapi juga mementingkan sikap ataupun sifat dari mahasiswa kita untuk membentuk mahasiswa-mahasiswa ataupun orang-orang yang nantinya tidak hanya bisa menjawab pertanyaan, tetapi juga bisa menjadi makhluk sosial. Jadi attitude ataupun sikap itu sangat penting. Nah, saya sudah membuatkan 2 kelas di Classroom. Untuk masing-masing kelas silahkan masuk ke dalam kelasnya masing-masing melalui kode kelas yang sudah saya tuliskan untuk kelas TL1A dan TL1B. Nah, di sini untuk pengantar Fisika Terapan mungkin kita ataupun mahasiswa, bahkan saya sendiri sudah sering mendengar, kenapa sih kita harus belajar fisika? Padahal fisika itu sendiri sangat penting. Fisika itu adalah ilmu dasar. Dasar dari semua ilmu pengetahuan itu dikembangkan melalui pengembangan ilmu pengetahuan fisika. Dan yang dimaksud dengan fisika terapan di sini adalah ilmu-ilmu yang fisika yang ada di dalam alat-alat elektronik maupun kelistrikan yang kita pelajari. Jadi, listrik itu tidak tiba-tiba bisa menghidupkan lampu, tapi ada sejarahnya, ada teorinya, ada ilmunya, kenapa dia bisa sampai menghidupkan lampu, atau kenapa harus dipasangkan seri, kenapa harus dipasangkan paralel. Itu juga merupakan pengembangan dari keilmuan fisika. Nah, di dalam kehidupan sendiri, fisika memiliki banyak sekali penerapan. Jadi nggak cuma rumus. Mungkin kebanyakan mahasiswa taunya fisika itu rumus, fisika itu menghitung, fisika itu identik dengan matematis. Padahal fisika itu adalah ilmu alam ataupun kehidupan. Jadi ada dulu fenomenanya, baru kemudian fisika yang memecahkan masalah dari fenomena tersebut. Di dalam Fisika Terapan sendiri, kita akan mempelajari berbagai gejala fisika.
dan menelaah serta mendalami melalui dimensi faktual dan mengamati fakta-fakta yang ada. Jadi secara fakta ada sebuah fenomena yang kemudian kita amati dan kita peroleh pengetahuannya dalam sudut pandang fisika. Dan juga secara dimensi konsep, kita akan menelaah konsep-konsep yang terkait dalam fenomena ataupun gejala-gejala yang terjadi. Kalau kita di program studi teknik listrik, maka yang kita telaah adalah konsep-konsep dan fakta yang terjadi dalam dunia kelistrikan. Itu adalah pengantar dari fisika terapan. Sebenarnya dimensi dari fisika terapan ini sendiri ada sangat banyak sekali, yakni dimensi faktual, dimensi konsep, kemudian dimensi prosedur, dimensi metakognitif, tetapi hal-hal tersebut tidak perlu kita bahas di pengantar kali ini. Di dalam fisika terapan yang harus kita tahu adalah bahwa dalam ilmu listrik, fisika terapan ini memiliki 14 cakupan, di mana 14 cakupan tersebut yang pertama adalah gerak, kemudian hukum Newton tentang gerak, gaya, kemudian usaha dan energi, momentum dan impuls, gerak melingkar, kesetimbangan, gelombang bunyi, suhu dan kalor, fluida, listrik statis dan dinamis, kemagnetan, cahaya, dan optika. Kira-kira itu adalah cakupan dari fisika terapan yang akan kita pelajari selama kurang lebih 6 minggu ke depan, dikarenakan mata kuliah kita dipadatkan di awal, sehingga kita akan mempelajari seluruhnya sekaligus nantinya. Untuk referensi, apabila ada mahasiswa yang membutuhkan referensi, maka di sini saya menggunakan referensi dari Skaum Outline untuk dasar-dasar persamaan fisika yang saya gunakan, dan juga buku Halliday Resnick, di mana saya akan menggunakan fisika terapan yang ada di dalam buku Halliday tersebut. Saya akhiri pengantar fisika terapan pada kali ini. Harapan saya mahasiswa dapat segera masuk ke dalam Google Classroom yang telah saya sediakan, dan juga jangan lupa untuk mengisi presensi setiap kali kita mengadakan perkuliahan dan sesuai dengan jadwal yang ada di Google Form yang telah disediakan oleh jurusan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.